Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinilai udara belum buruk, pemerintah Kota Bogor tidak terapkan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Bom air jadi pilihan untuk padamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti, Bandung Barat. Tak terima jual bendera dengan harga miring di media sosial, rumah pengusaha di Garut dirusak pedagang. Sudah seminggu lebih, kebakaran TPA Sarimukti Bandung Barat belum juga teratasi. Jalur udara jadi pilihan untuk memadamkan api. Dampak asap dari kebakaran terus menelan korban. Banyak warga di sekitar TPA alami gangguan pernapasan akut. Tebalnya asap membuat keberadaan helikopter Puma milik BNPB sulit terlihat di tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti, Bandung Barat. Helikopter ini datang membawa bom air untuk memadamkan api di TPA Sarimukti Sabtu lalu. Pemadaman dilakukan dari zona 1 hingga zona 4 yang jadi lokasi terparah kebakaran. Pemadaman dengan metode bom air berjalan selama 7 jam. Helikopter membawa 140 kali bom air pada wadah 400 liter. Sumber airnya diambil dari Waduk Cirata, Purwakarta karena dekat dengan lokasi kebakaran. Pemantauan lewat udara juga terus dilakukan. Jika sesuai target, kebakaran di TPA Sarimukti bakal padam pada hari ke-8. Pemadaman dengan metode bom air ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat datang ke TPA Sarimukti sehari sebelumnya. Kang Emil menjanjikan TPA Sarimukti bisa segera dibuka kembali dengan upaya pemadaman yang dilakukan. Berita baiknya, kami sudah membuka tempat pembuangan sampah sementara masih di zonasi Sarimukti. Tapi butuh waktu 2 hari untuk membuka akses truknya. Jadi selama 2 hari kepada kota kabupaten terdampak mohon menyesuaikan sambil paling cepat Minggu, paling telat Senin pagi sudah bisa membuang sampah secara normal. Dampak tebalnya asap, seorang lansia yang tinggal di sekitar TPA harus dievakuasi. Warga desa Sarimukti ini mengalami gangguan pernapasan imbas asap tebal dari TPA yang terbakar. Tiba di posko, korban diperiksa. Ia akhirnya dirujuk ke RSUD Cikalong Wetan karena mengalami sesak napas akut. Hingga Sabtu malam, jumlah korban yang menderita sesak napas mencapai lebih dari 100 orang. Oksigen masih kurang. Oksigen bukan kurang sih, ada, tapi ada deg-degan. Karena melihat Ya, karena kan jumlah masyarakat yang berdatangan terus ya. Karena kan itu tidak bisa diduga kan, kalau oksigen harus stay, kan harus ada terus. Alhamdulillah kita udah difasilitasi di rumah sakit Cikalong, kita tinggal oksigen tinggal ngisi, jadi habis, tapi cuma ya itu transpornya harus bolak-balik gitu, karena kan kita ini punya 5 gitu ya. Tinggal sisa 2, 3 cepat diisi lagi. Gangguan pernafasan imbas kepulan asap telah dirasakan warga yang tinggal dalam radius 3 hingga 5 km dari TPA Sarimukti. Warga mengeluhkan batuk dan sesak napas karena menghirup asap dari kebakaran yang sudah terjadi sejak tanggal 19 Agustus lalu. Sesak napas, batuk, pilek kayak gitu. Kebanyakan yang batuk sih. Kondisi tadi kan sekarang lagi hamil kan ya teh? Iya. Itu gimana, ada kecemasan dari itu gimana teh? Ada kadang sesak gitu. Terus ada dari pemerintah terkait udah ada ini belum teh? Belum ada. Paling baru 2 hari ini dibagi masker Baru setiap masker hari. aja. Ya. Mengatasi hal ini, pemerintah membagikan masker gratis. Warga diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas. Posko layanan kesehatan di kantor desa Sarimukti juga dibuka 24 jam untuk melayani warga. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sembako bagi ratusan keluarga yang terdampak asap kebakaran TPA Sarimukti. Kebakaran TPA Sarimukti telah mencemari udara di 3 desa, yaitu Desa Sarimukti, Raja Mandala Kulon, dan Raja Mandala Wetan. Lebih dari 3.000 jiwa terdampak, bahkan 150 orang diantaranya sudah mengalami gangguan pernafasan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.
Ditutupnya TPA Sarimukti juga berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah lokasi, baik di Bandung Barat hingga Cimahi. Sampah menumpuk di pasar, TPS hingga jalan. Bau tak sedap pun tercium warga. Operasional TPA Sarimukti terpaksa ditutup sementara imbas dari kebakaran yang sudah sepekan terjadi. Menghindari penumpukan sampah di wilayah Bandung Raya, pemerintah akan membuka lahan baru seluas 2 hektar di dekat TPA Sarimukti. Namun menumpuknya sampah di sejumlah TPS di kota Bandung tidak dapat terhindarkan. Bahkan truk pengangkut sampah tidak beroperasi karena sampah yang diangkut tidak dapat dikirim ke TPA Sarimukti. Meski begitu, petugas masih menerima sampah dengan jumlah kecil. Selain sampah yang menumpuk, truk sampah pun berhenti beroperasi. Yang udah juga disuruh kembali lagi pulang, udah bawa muatan, suruh pulang lagi ke Bandung. Saya ya di Bandung dulu, sudah tutup dulu. Tapi warga masih bisa buang sedikit. Ya kalau warga masih bisa buang, karena kalau tertolak juga bagaimana mungkin ya kita diusahakan warga yang masih bisa. 1-2 orang aja kalau yang pakai gerobak dan pakai terserah sudah tolak. Kalau warga masih bisa masuk. Begitupun di Cimahi, truk sampah berjejer di TPS Pasar Atas, Jalan Sakuriang hingga wilayah Cipageran. Tumpukan sampah ini telah mencemari lingkungan. Warga mengeluh dengan bau busuk dan kotornya lingkungan karena tumpukan sampah. Warga di sini juga banyak yang komplain, katanya merasa bau gimana gitu. Jadi risih lah warga di sini. Saya menghimbau pada Bapak Wali Kota ataupun Bapak Gubernur mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat gitu. Soalnya bisa menimbulkan penyakit, juga membahayakan lah bagi pedagang-pedagang terdekat gitu. Ini jadi kelihatannya nggak bagus, terus udara juga kayak makin nggak enak. Sama kan numpuk-numpuk kayak gini, jadinya kayak menyebar penyakit juga. Rencana dibukanya lahan sementara di dekat TPA Sarimukti dinilai bisa mengatasi masalah sampah yang menumpuk di daerah meski kapasitasnya terbatas. Untuk area yang biasa ini masih terkendala, kita akan coba cari di sekitar sini Pak, barangkali masih ada area yang bisa dimanfaatkan untuk pembuangan gitu Pak. Ada berapa hektar Pak rencananya untuk dibuka yang baru Pak? Sekitar 6 hektar Pak. 6 hektar itu di area perluasan. Memang harusnya dibangun dulu Pak. Tapi dengan kondisi darurat ini kita cobalah Pak percepat juga, mungkin mudah-mudahan bisa kita segera pergunakan. TPA Sarimukti menerima kiriman pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya. Setiap hari ada 2 juta ton sampah yang masuk ke TPA yang memiliki lahan seluas 25 hektar ini. Dengan ditutupnya operasional TPA Sarimukti akan mengancam Bandung Raya menjadi lautan sampah. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah juga terjadi di TPAS Ciberem, Sumedang. Sabtu siang, asap tebal keluar dari gunungan sampah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Kebakaran juga terjadi di area tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Ciberem, Sumedang. Kebakaran TPA yang berada di kaki Gunung Tampomas ini terjadi sejak Kamis dan terus meluas hingga Sabtu lalu. Petugas langsung bergerak ke lokasi kejadian, namun petugas terkendala memadamkan api karena sumber api berada di dalam gunungan sampah. Kendalanya ini kalau dari sumber api itu kan di bawah tumpukan sampah ya. Jadi itu memang harus ada metode istilahnya sampahnya itu harus dibongkar dulu. Biar sumber api kelihatan, nanti titik apinya kita bisa sembur gitu. Area seluas 500 meter persegi penuh dengan kepulan asap tebal. Asap dari tumpukan sampah ini mengganggu pengepul sampah. Mata mereka perih dan mengalami sesak napas. Ya kalau gini asapnya pedihnya bukan main. Pedih banyak, terganggu pedih, juga. Iya. Para pemungut juga katanya aduh pedih. Bukan saya aja. Hingga saat ini belum diketahui sumber dari api yang membakar tumpukan sampah. Meski ada titik api, pembuangan sampah seluas 10 hektar ini terus beroperasi. Panasnya api di TPA juga terdeteksi dengan sensor panas milik Provinsi Jawa Barat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Asap tebal dari gunungan sampah juga terlihat di TPA Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Diduga api berasal dari cuaca panas karena musim kemarau. Tempat pembuangan sampah milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Mangunreja terbakar Jumat sore lalu. Kepulan asap tebal muncul dari tumpukan sampah yang menggunung. Petugas damkar berupaya memadamkan api di titik-titik munculnya asap. Namun pemadaman cukup sulit karena lahan yang terbakar meluas hingga 100 meter persegi. Ditambah lagi banyak sampah plastik yang mempersulit pemadaman. Petugas menyebut kebakaran terjadi akibat cuaca panas di musim kemarau. Kebakaran ini diakibatkan cuaca ekstrim yang sangat panas sehingga menjadi kebakaran di TPA. Upaya yang dilakukan saat ini memadamkan api dengan 4 unit mobil, 2 unit mobil dari Damkar Kabupaten Tasikmalaya, 1 unit tangki Tagana Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 tangki BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Api baru padam pada Jumat malam. Selain 4 mobil damkar, petugas juga mengerahkan bantuan mobil tangki dari BPBD dan Tagana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu untuk mengatasi perubahan iklim, 21 juta pohon produktif ditanam serentak di wilayah Indonesia. Gerakan itu diharapkan bisa melestarikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Dengan tarian, ribuan siswa Lembaga Pendidikan Setuk Palemdiklat Polri Sukabumi menyambut kedatangan asisten SDM Polri. Kedatangan asisten Polri ini untuk menanam 21 juta pohon keras dan buah. Penanaman serentak dilakukan di seluruh wilayah jajaran Polda, Polres, dan Polsek se-Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga negara menjadi paru-paru dunia, serta mengajak generasi muda untuk menghijaukan wilayahnya demi menjaga iklim di tanah air. Menanam pohon secara dini ini harus terus dilakukan dan harus terus ditanamkan kepada seluruh generasi muda kita, agar mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikan alam Indonesia yang sangat indah. Seperti yang tadi rekan-rekan lihat, Bapak Kapolri memimpin sendiri penanaman pohon di Pulau Rika bersama 16 delegasi yang mengikuti kegiatan IMTC di Labuan Bajo. Gerakan penanaman pohon serentak dengan jumlah 21 juta pohon ini mendapat piagam penghargaan rekor muri sebagai tanam pohon terbanyak dan peserta terbanyak dengan 16 delegasi ASEAN AMMTC di Labuan Bajo. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.